Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat pujian ini kembali. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala puji syukur bagi Tuhan. Mari kita pandang hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami dapat hadir di acara ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biar acara ini hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar kami terus memuji nama-Mu ya Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Biar kami terus mengandalkan nama-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu yang terus disanjung tinggi ya Tuhan. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Puji Tuhan, kita berkumpul di tempat ini pada sore hari ini menuju malam. Tuhan sangat baik pada kita dan Dia telah memberikan semuanya kepada kita. Semua kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Kita mengangkat pujian, ajak ke Tuhan. Sayang
bisa memuji Tuhan? Apa kita masih semangat untuk memuji Tuhan? Karena kita anak Tuhan, Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Yuk teman-teman, kita tepuk tangan kita semua. Kita bersorak.
yaitu menyenangkan hati Bapa. Seperti pada Mazmur 115 ayat 1, bukan kepada Tuhan, bukan kepada kamu, ya Tuhan, bukan kepada kamu. Mulailah kita kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih setiamu.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
Efesus 2 ayat 10, Roma 12 ayat 2, 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena kita ini buatan manusia, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, berkaitan dengan tema yang sangat bagus sekali, bahwa remaja kita ini berharap mereka adalah generasi transformatif yang berakar dalam iman, bertumbuh dalam karya. Tapi sebelumnya, adik-adik kami remaja, tadi sebelum ke sini atau mungkin dari pagi, ya, siapa yang sempat selfie atau foto bersama pun boleh. Ya, foto bersama. Ada tadi ya? Sudah berfoto? Atau foto ada tadi? Belum ada ya? Iya, nanti saya tanya Amang Ivan apa sudah ada yang foto tadi mereka. Ya. Atau siapa yang sudah mengupdate di status Instagram? Ada? Memberitahu bahwa akan ada ya night of worship. Wah, dangadong nanti. Tapi saya yakin melalui warta jemaat ini sudah diberitahu, ya, bukan hanya kepada warga HKBP Mampang Perapatan, tapi juga sudah kepada orang-orang lain. Dan ternyata adik-adik kami tadi rupanya ini sudah sampai ke seantero bumi ini, sebab ini disiarkan secara langsung. Benar ya tadi? Ada di YouTube kita ya? Ada, sedemikian rupa. Saya mau mengatakan, kalau kita begitu cepat mengupdate ya status kita tentang apa yang kita lakukan saat ini, bahkan kita juga memberitahukan, menyampaikan kepada orang-orang lain. Kiranya seperti itu jugalah cepatnya kita untuk menyampaikan kepada Tuhan, mengupdate setiap hari kepada Tuhan lewat doa, lewat pujian seperti tadi 1 jam menyanyi sedemikian rupa. Juga dengan firman Tuhan. Dan jika seperti itu, saya yakin apa yang diinginkan melalui topik atau tema ini, generasi transformatif, berakar dalam iman, dan bertumbuh dalam karya. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara soal berakar dalam iman, tadi saudaraku yang masih muda, mana dia ya?
marga pendiangan yang muda tadi? Mana dia? Oh, ada di situ ya. Dia tadi mengangkat pohon sebagai ya ilustrasinya, menggambarkan akar. Benar tadi ya? Ya nggak tahu apa benar dia kenal pohon gitu ya. Tapi saya yakin karena ada pohon besar di sini, kita bisa tahu. Ya, benar bahwa apa yang disebut dengan pohon sebagai simbol, sebagai gambaran tentang akar, itu benar sekali. Sebab pohon jika mempunyai akar yang kuat, akar yang besar sedemikian rupa, dia akan mampu kuat menghadapi segala bentuk tantangan. Ya, adapun badai kalau akarnya kuat, dia tidak gampang untuk ditumbangkan oleh badai. Pohon itu akan bertahan. Gambaran ini, saudara-saudaraku yang muda, ya, generasi transformatif, para remaja, ini benar. Kita harus mempunyai akar yang kuat, akar yang sangat bagus. Dan akar itu akan membuatmu tidak mudah goyah di tengah-tengah perjalanan hidupmu yang masih panjang. Kalau akar dalam, akar kuat, ya, badai apapun yang datang, kamu atau pohon yang tadi akan tetap berdiri kokoh. Oleh karena itu, membiasakan dirimu memuji Tuhan bukan sekadar hobi. Bedakan saudara-saudaraku, ya, membiasakan memuji Tuhan bukan sekadar hobi, bukan sekadar ikut-ikutan. Ini amang sintua kita tadi di belakang saya bisikin ke saya seperti ini loh. Ya, ini anak-anak muda memainkan alat-alat musik begitu banyak tapi bisa ya lembut katanya. Hebat ya, benar amang tadi ya, bisa begitu lembut katanya. Kan mulai dari sana kita lihat ini ada berapa unit ini ya, sedemikian rupa, tapi bisa dengan lembut. Saudara-saudaraku, ternyata ya kalau itu dipakai dengan baik, ya mungkin soal harganya sih saya kurang tahu ya, harganya ini. Tapi dengan cara mainnya sedemikian rupa, dihayati sedemikian rupa dari hati, ternyata bisa menyenangkan hati, bisa menjadi pujian. Sekali lagi saya ulang, membiasakan diri memuji Tuhan, membiasakan diri untuk memainkan alat-alat musik yang Tuhan juga kehendaki untuk memuliakan Dia sebagaimana ada dalam Mazmur 150. Dari hati sedemikian rupa, itu sungguh akan menjadi kemuliaan baginya. Dan kita akan bertumbuh, iman kita akan semakin kuat. Saya ulang, ada 3 tadi akar iman itu. Yang pertama doa, yang kedua firman, dan yang ketiga adalah pujian. Ini tidak bisa lepas dari setiap orang percaya dalam kehidupannya. Membiasakan diri, tapi tidak asal membiasakan begitu saja, tapi itu dari hati, itu akan membuat kita kuat dalam iman di tengah dunia. Saudara-saudaraku, generasi transformatif ini mau mengingatkan kita juga supaya ya kita bisa di tengah-tengah dunia yang banyak sekarang ini menggoda, mempengaruhi. Ya, kalau remaja ini saya sering ya bercanda dengan kata remaja karena kita berada di tengah-tengah macam-macam godaan, ajakan sedemikian rupa. Saya selalu katakan ke remaja, rem aja. Ya, tahu kan rem ya? Tahu rem kan? Fungsinya apa ya? Rem itu fungsinya apa?
menahan. Iya, menahan. Bahkan sampai bisa berhenti. Iya, di sekitar kita ada banyak tantangan, di sekitar kita ada banyak pergumulan yang kita lihat sedemikian rupa. Wah, ini kayaknya dunia kita ini juga sekarang ini banyak ancaman-ancaman tentang kehidupan. Tapi untuk remaja, ya, dan berlaku juga untuk kita semua. Ayo Bapak Ibu semua, rem aja. Tapi perlu juga sebagai anak muda Kristen, di tengah-tengah keadaan seperti itu harus menjadi trendsetter rohani. Harus, kalau Paulus mengatakan ini kepada Timotius, kamu harus menjadi teladan di tengah-tengah banyaknya orang. Jangan karena kamu muda, kamu tidak mau berbuat sesuatu yang bisa menjadi teladan atau membuat kamu sesuatu yang baru yang bisa membuat orang lain senang. Dan saya pikir disinilah kalau tadi ya Marsio mengatakan ini baru pertama sekali seperti ini ya remaja ya di jemaat kita. Iya, berarti kalau ini yang pertama sekali ini menjadi teladan, kan begitu ya? Teladan. Ternyata anak-anak remaja kita bisa diorganisir sedemikian rupa untuk membuat satu pujian dan mengajak kita juga untuk memuliakan Tuhan. Karena itu semua remaja gereja kita, semua remaja Kristen kita berharap bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudaraku, ketika kita sudah melakukan pujian, ya kita sebut dengan now tadi itu mengatakan sekarang, jangan tunggu besok, jangan nanti. Saudara-saudaraku, kebiasaan pemalas menurut Amsal salah satu adalah kata nanti. Ya, coba simak Amsal yang 31 pasal itu banyak menyinggung pemalas dan salah satu sifatnya adalah nanti. Tunggu, selalu kata nanti. Kata nanti habis enggak? Waktu nanti habis enggak? Tidak, terus ada nanti. Tapi ketika kita mengatakan nanti, yang kita kerjakan atau yang harus kita kerjakan selesai enggak? Tidak. Ya, itu akan tetap di situ, terbiarkan, tidak terkerjakan dengan baik dan tidak menghasilkan yang baik. Padahal tadi saudaraku bagus sekali ya bertumbuh dalam karya. Kalau bertumbuh bukan sekadar bertumbuh tentunya. Pasti kalau dia bertumbuh, pohon itu ada yang diharapkan darinya. Dan itu dalam konteks Alkitab yang digambarkan dengan pohon itu bukan sembarang pohon. Pohon itu adalah pohon buah. Berarti kalau dia bertumbuh, yang diharapkan adalah buah dari pohon itu. Dan ingat, pohon yang tidak berbuah ketika dinantikan Tuhan, diharapkan Tuhan, dan Tuhan juga mau mengambil buahnya, ternyata tidak ada. Tuhan murka atas pohon tersebut. Tuhan sampai mengutuk pohon tersebut. Karena itu saudara-saudara, ketika kita mengatakan generasi transformatif, itu berarti kita harus bertumbuh dalam karya, ya menghasilkan sesuatu yang berguna, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Tadi saya mengatakan dengan pujian yang kita sudah sampaikan dengar, ya beberapa orang tua kita juga di sini menikmati. Beberapa warga kita menikmati. Ya mungkin beberapa orang tua juga mengatakan maunya ada juga lagu bahasa Batak. Tapi ada bahasa Batak tadi ya? Ada bahasa Batak, tapi diterjemahkan. Tapi kalau bisa buku ende juga bisa dibuat seperti itu. Ya. Tadi saya ngomong-ngomong dengan itu pembina ya. Pembina Bapak Jonathan Wibowo tadi di sana. Pak, Bapak dari gereja mana?
diberitahu dari GPIB. Oh, berarti lagu-lagu kita hampir sama ya? Iya. Bisa enggak Pak lagu-lagu ya, lagu-lagu yang di buku Ende ya, atau lagu yang di Kidung Jemaat, bisa enggak dibuat lebih dinamis? Saya bilang, kenapa enggak bisa Pak? Katanya, loh ternyata bisa. Nah ini tantangan sekarang ke depan lagi ya, tantangan lagi ke depan, supaya kita bisa membuat sesuatu yang tentunya ini kan mengadaptasi, mengakomodir apa yang sudah biasa kita nyanyikan dengan suatu nuansa yang baru. Dengan nuansa yang baru itu gairahnya juga akan bertambah tentunya. Itu tantangan ya, karena potensi ada. Dalam potensi itu ada tantangan sedemikian rupa, dalam kebersamaan pasti itu akan bisa dilakukan, dan buahnya juga atau karyanya pasti ada yang bisa dinikmati oleh semua orang. Amang dan Inang yang hadir di sini, kita lihat anak-anak kita sudah melakukan sesuatu, kalau boleh kita katakan yang baru untuk kalangan remaja di sini. Saya bangga. Marsio, sebentar lagi saya pensiun. Tapi karena kamu tadi bilang di sini ini yang pertama, berarti saya juga bangga kan, bahwa masa menjelang akhir masa kerja saya ya, remaja bisa membuat sesuatu yang menggugah hati dan mengajak ke depan. Tapi yang saya harapkan Inang dan Amang semuanya, kita ini digambarkan oleh Tuhan melalui Mazmur 127. Kita adalah sebagai pahlawan yang sedang memegang panah dengan anak panahnya. Tahu panah ya? Tahu panah? Pahlawan memegang panah, lalu anak panah sedemikian rupa ada, dan saya sebagai pahlawan menarik kemudian mengarahkan sedemikian rupa. Digambarkan di situ bahwa anak panah itulah anak kita yang siap melesat ke sasaran yang ditentukan di sana. Mazmur 127 lengkap saya baca dulu ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Hai para pahlawan, yaitu para orang tua, isilah penuh anak panah. Dan ketika kamu mengisinya sedemikian rupa, arahkanlah dengan baik anak panah itu, yaitu anak-anak kita, anak-anak yang telah dianugerahkan dan sekarang mereka remaja, ya, bertumbuh sedemikian rupa. Kita bersuka cita Tuhan pelihara, dan arahnya itu tentu sudah mulai sedemikian rupa. Tinggal beberapa tahun lagi kita akan lesatkan sedemikian rupa supaya sampai kepada sasarannya. Saya mau mengajak orang tua semua, ayo kita benahi dengan baik anak-anak kita. Ayo kita arahkan anak panah itu dengan baik. Mengarahkan itu, Amang Inang, kita harus memakai potensi diri kita. Jangan buang waktumu, jangan buang potensi dirimu untuk yang lain-lain, tapi pakai untuk mempersiapkan anak panah, yaitu anak-anak kita itu, supaya pas dia di sasaran yang kita harapkan. Ketika kita tidak memberikan arah yang baik, katanya kita akan dipermalukan oleh orang di pintu gerbang. Tapi ketika kita mengarahkannya dengan baik, melesatkan anak-anak kita itu dengan baik ke sasarannya, kita tidak akan dipermalukan atau tidak akan malu di pintu gerbang. Kata pintu gerbang itu adalah tempat di mana ada bertemu orang-orang banyak. Karena itu, di tengah-tengah kesibukan kita semua, ayo
anak-anak kita yang adalah anak panah itu, yang bertumbuh sekarang, dan mereka menginginkannya supaya mereka berakar. Akar tadi itu ya disebutkan ada doa, ada firman, ada pujian. Mari kita biasakan anak-anak kita juga di rumah, jangan hanya berdoa diam, tapi kita juga ajak mereka menyanyi bersama, memuji Tuhan, ada pujian. Sangat bagus kalau ada lagu bersama anak satu keluarga. Maaf Amang Inang, dalam pertangyangan week kita berharap ada lagu pilihan dari tuan rumah. Sesungguhnya itu mau mengajak kita, mana ya dari lagu-lagu yang biasa itu menjadi lagu yang sering dinyanyikan bersama oleh keluarga itu. Dan kalau itu ada, tentunya itu sudah akan menjadi bagian hidup mereka. Kalau itu sudah menjadi bagian hidup, tentunya kita juga akan berakar seperti yang kita sebutkan tadi. Orang tua pemegang panah atau pemanah, anak-anak adalah panah. Itu mau menggambarkan relasi yang baik antara pemilik, yaitu ya orang tuanya, dan anak panahnya, yaitu anak-anak kita sendiri. Masih ada lagu berikutnya? Masih ada ya? Masih ada, baik dari remaja. Ya memang ada di rundownnya ada. Saya hanya memberitahu masih ada untuk ini semua. Tapi bukan hanya dari remaja, juga masih ada dari orang tua kita. Dan juga kita harapkan masih ada lagi tamu kita dari gereja yang diundang. Sudah datangkah mereka? Enggak, gereja yang kita undang. Oh, mewakili dari gereja yang kita undang. Oh iya, sudah ada rupanya. Dari tadi saya di sampingnya sebenarnya, samping jauh kan gitu ya. Samping jauh. Baik saudara-saudaraku, mari kita arahkan lagi perhatian kita ke lagu pujian berikutnya, supaya kita benar-benar bertransformasi dalam kehidupan kita, terutama anak-anak kami remaja, supaya berakar dalam iman, bertumbuh dalam karya. Saya tambah sedikit, bertumbuh dan berbuah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, satu kesempatan indah oleh remaja membuat Night of Worship, yang walaupun kami tertanya-tanya di awalnya, tetapi kami diingatkan sekarang, saat ini sangat perlu untuk-Mu ya Tuhan. Dan kami harus berbuat seperti mereka telah melakukan sesuatu. Dan mereka juga berharap dalam hidupnya menjadi generasi transformatif yang benar-benar berakar dalam iman, bukan berakar di tempat lain atau kuasa lain. Mereka juga mau bertumbuh dalam karya yang nyata, dalam buah-buah indah yang berguna untuk mereka dan juga untuk orang-orang lain di sekitarnya. Tuhan, apa yang menjadi tema yang mereka pergumulkan dan setelah mereka nyatakan melalui karya mereka dalam pujian, berkatilah ya Tuhan, benar-benar menjadi bagian hidup mereka bertumbuh dengan baik. Namun kami juga para orang tua atau yang lebih senior dari mereka, biarlah kami juga ya Tuhan senantiasa menopang, mendorong supaya mereka juga benar-benar bertumbuh, dan kami juga dalam upaya itu akan bersuka cita. Terutama lagi para orang tua, para orang dewasa, tanggung jawab kami Tuhan telah tunjukkan sebagai pahlawan yang mengarahkan anak panah supaya melesat sampai ke tujuan yang benar. Ya Tuhan, kuatkanlah kami semua dalam keluarga masing-masing, supaya benar-benar ya Tuhan ada relasi yang baik dan Tuhan juga berkenan atasnya. Dan Tuhan akan memberkati
keluarga yang relasinya dalam suasana yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang diundang oleh para remaja yang tiba di sini ataupun masih ada yang akan datang. Senantiasa Tuhan menyertai, memberkati mereka. Dan para orang tua kami pun yang diundang oleh para remaja, Tuhan bisa memberikan mereka juga berperan dalam kebersamaan kami di sini. Dan berkatilah mereka semua dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Untuk kami persilakan.
Wow, luar biasa, puji Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan tampilan dari ibadah variatif. Untuk tim variatif dipersilahkan. Shalom, puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kami mewakili dari tim ibadah variatif yang di bulan ini, di bulan Agustus itu genap 3 tahun untuk kita sama-sama ada ibadah variatif di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Yang tadinya sebulan sekali, akhirnya naik ke 2 kali sebulan, sampai tahun ini puji Tuhan udah setiap minggu kita bisa mengikuti ibadah variatif atau ibadah sore jam 5 sore di HKBP Mampang. Dan di sini juga sebenarnya ini cuma sebagian tim variatif, dan rata-rata juga adik-adik remaja juga melayani di ibadah variatif. Sama-sama bersyukur karena adanya acara ini supaya kita sama-sama bisa memuji dan memuliakan Tuhan, dan memang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi nanti kami akan menyanyikan 2 lagu dan sangat dipersilakan untuk jemaat, abang kakak, amang inang, adik-adik untuk ikut bernyanyi dan kita menyembah bersama. Di setiap musim hidup kita, ada suka, ada duka. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa. Sampai detik ini kita diberi berkat. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan pelihara
Tuhan menolongku, selalu menjagaku sehelai rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur. Dia kenyangkan kita. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur. Dia kenyangkan kita dan memelihara hidup kita. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Ada sukacita dalam tempat ini. Ya, selanjutnya kita akan menari buat Tuhan. Tuhan yang sudah ubah ratap kita menjadi tari-tarian. Tuhan yang ubah ratap kita jadi tari-tarian karena Tuhan yang mengubahkan kita.
Sungguh dahsyat sekali pujian dari ibadah tim variatif. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim variatif. Jangan lupa juga buat ikut ibadah variatif jam 5 sore setiap minggunya. Selanjutnya kita akan mendengar pujian yang terakhir, persembahan pujian dari remaja HKBP Mampang Perapatan.
Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk remaja AKBP Mampang. Selanjutnya, kami mempersilakan untuk anak remaja yang bertugas untuk kolektan untuk maju ke depan. Mari kita memberi persembahan kita sambil memuji dengan pujian di Badai Topan Dunia. Dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian malam ini sampai selama-lamanya. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita bangkit untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu praise dan kita akan memuji Tuhan. We take, let us pray, praise the Lord, praise the Lord, let everything. Let us pray, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I'll praise in the valley, praise the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. I'll
tes. Oke. Terima kasih sudah datang pada malam hari ini di acara Night of Worship Remaja. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini hanya untuk kemuliaan dan kekuasaan nama Tuhan Yesus Kristus. Udah kan? Kami telah menyediakan konsumsi. Untuk itu, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menjaga kami dari semua rangkaian acara yang kami lalui ya Tuhan. Kami telah memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar kami terus menyanjung tinggi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah makanan yang telah disiapkan. Biarlah makanan ini dapat mencukupi dan mengenyangi perut kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat makan. Melvin, kenapa nggak pakai ini?